سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل رب صحري صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, di malam ini kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang Allah turunkan cucuran-cucuran rahmatnya. Allah turun kaum firahnya. Allah turunkan kita supaya tenang di tempat, selalu kita ramaikan taman-taman surga Nabiyina Muhammad. Nabiyina Muhammad. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bahwasanya dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih duduk beramai-ramai untuk selalu memuji. Lidah kita ini dibasahi dengan kita selalu memuji lantunan umat Nabi Muhammad, lantunan bahwasanya kita disuruh menjadi umat untuk hidup beribadah kepada Allah dan selalu membasahi lisan kita dengan membaca sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita membaca burdah. Burdah itu isinya bahwasannya dari awal sampai akhir itu tentang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memuji baginda Rasulullah dengan kisah baginda Rasulullah, dengan baginda, sampai Imam Bushiri ini memimpin baginda Rasulullah dengan membaca dengan burdah ini dengan semuanya pujian, dengan semuanya pujian. Sampai Habib Sa'dim Asy-Syatiri pernah berkata, burdah ini aksaruh, lebih cepat ente mau minta memuji sama baginda Rasulullah burdah, karena burdah ini isi dari awal sampai akhir itu semuanya pujian untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di bulan ini kita baru masuk, ya masih awal Rabiul Awal, telah bahwasanya ditunggu sama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini jangan lepas sampai kita senang, harus senang. Kenapa ini masuknya bulan Rabiul Awal, kita kudu senang. Kenapa? Kelahirannya di bulan ini, salah satu kita kelahiran, kita menjadi umat, kita punya nabi. Orang nabi yang lain nungguin dia, syafaatnya siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah memuji-muji beliau, kita mengagungkan beliau, kita bahwasanya membaca yang dengan membahasakan lidah kita dari tadi kita memuji beliau. InsyaAllah apa yang kita niati dan kita hajati dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan habis satu kisah para sahabat, sering mungkin para dengar mungkin ya, tapi ini kisah tentang bahwasanya seseorang umat yang mencintai baginda Rasulullah. Makanya di hidup kita ini, kalau emang kita mau dicintai sama, kalau kita mau dicintai sama Rasulullah, kalau emang kita mau dicintai sama Allah, cintai dulu kekasihnya Allah, siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai kisah, cintai Nabi Muhammad. Itu wasilahnya buat kita bisa dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kisah cintai Nabi Muhammad. Di dalam satu kisah, yaitu kisahnya Bilal bin Rabah. Pernah suatu kisah, di saat banyak kisah Bilal untuk selalu nih, ya Bilal menghadap Rasulullah banyak banget kisahnya. Jadi salah satunya kisah yang paling utama yang kebanyakan orang tahu bahwasanya Bilal bin Rabah bermimpi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita enggak kangen sama baginda Rasulullah? Apakah kita enggak mau mimpi sama baginda Rasulullah? Apa kita enggak mau kita dapat syafaat baginda Rasulullah? Bilal bin Rabah, di saat itu Bilal bin Rabah yang terkenal bawaannya, jejak kakinya dia, telapak kakinya dia, ya sampai ke Masjid, sampai ke pinang sorga. Jejak kaki beliau, jejak kakinya Bilal, dia punya sendal sampai ke sorga. Tentukan Bilal ibn Rabah.
Dan kenalah Bilal ibn Rabah seseorang muazzin. Di saat itu Bilal ibn Rabah dengan kisahnya sedikit al-fajr kisah. Jadi kita tabarukan kisah Nabi Muhammad SAW biar kita ini makin cinta, makin mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu kisah Bilal ibn Rabah setelah baginda Nabi Muhammad SAW meninggal. Bilal ini rasa ketilangan sampai nggak kuat. Bilal minta kepada Khulafaur Rasyidin, kepada sahabat, wahai sahabat, aku mau berhijrah. Karena kalau aku tinggal di sini aku nggak kuat, selalu aku keingat kepada baginda Rasulullah. Dan kata-kata Bilal ibn Rabah, wahai baginda, wahai sahabat, wahai Amirul Mukminin, wahai kekasih Rasulullah, wahai orang-orang yang cinta sama Rasulullah, aku pengen hijrah untuk aku, biar aku di sini tidak selalu sedih, dan aku pengen berhijrah untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah. Di saat itu baginda Sayyidina Bilal ibn Rabah keluar dari negeri Madinah untuk berhijrah, untuk mendakwah. Di saat itu Bilal ibn Rabah berjalan melalaikan dengan kudahnya. Di saat itu Bilal ibn Rabah menikah di sana satu, dan Bilal ibn Rabah ke negeri Syam. Hijrahlah Bilal ibn Rabah ke negeri Syam. Tidak lama dia berjumpa, berapa tahun dia tidak pernah menginjak kota Mekah. Di saat itu dia kebangun. Di saat berapa hari kemudian, berapa malam kemudian, berapa tahun kemudian dia terbangun berdesak-desak menangis. Dan seorang istri bertanya, wahai Bilal, kenapa engkau menangis? Wahai Bilal, kenapa engkau menangis di saat tidurmu? Kenapa engkau menangis di saat engkau bangun langsung menangis, Bilal? Wahai Bilal, ada apa? Wahai istriku, apakah engkau tahu di saat aku tadi bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mempunyai Nabi. Beliau berkata, wahai Bilal, apakah kau tidak kangen kepadaku, wahai Bilal? Wahai Bilal, apakah engkau sudah melupakanku, wahai Bilal? Wahai Bilal, apakah engkau tidak cinta lagi kepadaku, wahai Bilal? Wahai Bilal, apakah engkau tidak sayang lagi kepadaku, wahai Bilal? Di saat itu aku spontan kaget, aku terbangun. Di saat itu aku menangis kaget karena aku takut khauf. Aku takut kehilangan baginda Rasulullah. Aku takut di saat itu Rasulullah melupakanku, aku menjadi ahlun nar. Di saat itu kalau sudah menjadi ahlun nar, aku takut kehilangan baginda Rasulullah. Di saat itu bila meminta izin, wahai istriku, wahai keluargaku semuanya, aku ingin berangkat ke kota Madinah. Aku pengen berziarah kepada baginda Rasulullah. Di saat itu Bilal ibn Rabah berjalan pagi-pagi pada habis subuh, dia meminta izin kepada istrinya dan keluarganya. Dia menaikkan kudanya. Begitu dia menaikkan kudanya membawa pedang, semagaikan dia alat membawa pohon bekok. Di saat itu Bilal ibn Rabah cuma tidak membawa bekal, dia membawa minum dan membawa korma. Di saat itu dia sudah tahu persiapan perjalanan ini dari kota Syam. Jadi dari kota Syam ke kota Madinah sampai 3 hari lewatin gunung-gunung. Di saat itu Bilal ibn Rabah membawa batu mengikat perutnya dengan mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Bilal ibn Rabah dari jalan ke rumah sampai ke kota Madinah, dia menangis dengan membanjirkan air matanya. Di saat dia menyampai ke kota Madinah, dia bertemu sama Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai Bilal, limadha yabki, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, khaufu ila mahabbatir Rasul. Aku takut aku tidak dicintai baginda Nabi Muhammad. Aku takut kalau Nabi Muhammad tidak cinta kepadaku lagi. Aku takut dengan khaufun laka ya Rasulullah. Aku pengen, wahai Rasulullah, aku pengen mau minta maaf kepada baginda Rasulullah. Di saat itu Bilal bin Rabah ditenangkan sama Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku takut. Di saat itu Bilal bin Rabah berkata, aku takut. Amirul Mukminin orang yang jujur, orang yang siddiq, orang yang terpercaya Nabi Muhammad. Di saat dia menegur, wahai Bilal ibn Rabah, engkau Rasulullah tidak pernah yang namanya benci kepada engkau. Rasulullah seseorang yang paling mulia, seseorang yang cinta kepada umatnya. Kau yakin di saat Rasulullah pernah berkata, Bilal, di saat suaramu azan, aku kedengaran di surga. Di saat engkau
menjalankan jejak kakimu, engkau ada di surga. Engkau ini ahlu surga, wahai Bilal ibn Rabah. Tapi aku masih takut, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Aku masih takut apa yang aku salah buat, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Aku takut kesalahan, aku takut melupakannya, aku takut katanya. Di saat itu banyak yang khulafa rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Di saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah, wahai khulafa rasyidin, tolonglah hamba ini ya Allah. Di saat ini aku berziarah, aku bertemu. Di saat itu sebelum dia berziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang berteriak, wahai hai, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, wahai Bilal ibn Rabah. Di saat Bilal menengok, di saat itu Bilal tidak bisa berkata dan dia menyucurkan air matanya karena dilihat siapa, yaitu Sayyidina Al-Hasan wal Husain bertiak dengan cucunya baginda Rasulullah. Di saat cucunya baginda Rasulullah berteriak, Bilal tidak bisa berkata-kata apa. Di saat itu karena beliau teringat dengan mukanya, dengan wajahnya Sayyidina Al-Hasan wal Husain, dengan miripnya baginda Rasulullah. Di saat ini aku melihat pengenalan mata baginda Rasulullah ada di depan mataku, wahai Rasulullah. Engkaulah cucumu ini membawa aku dengan ketenangan, engkau ini membawa aku dengan kesurgaan, wahai baginda Rasulullah. Di saat itu Bilal memeluk Sayyidina Hasan wal Husain dan Bilal berkata, wahai Hasan wal Husain, di saat Rasulullah telah tidak ada kakekmu, bawalah aku ke surga untuk memaafkan kepadamu, wahai Bilal. Aku maaf, aku cinta kepada baginda Rasulullah. Bukan Rasulullah ingin menegur ke aku, ingin bertemu pada baginda Rasulullah. Aku sangat ingin cinta kepada Rasulullah. Di saat itu Bilal ibn Rabah memeluk erat kata Sayyidina Hasan wal Husain. Apa berkata, wahai Bilal, engkau adalah ahlu surga. Aku yang bakal bawamu di ahlu surga, wahai Bilal. Di saat tidak lama kemudian Amir Mu'minin telah jamnya masuknya dzam zuhur. Di saat itu Bilal ibn Rabah, Amir Mu'minin semuanya para kaum Madinah melihat Bilal ibn Rabah. Di saat itu Bilal ibn Rabah berkata, wahai Bilal, sami'tu sautil mu'adzani qadimu, wahai Bilal. Bilal, semuanya umat Amir Mu'minin kangen dengan suaranya Bilal, sautu mu'adzinu Bilal. Bilal, wahai aku kangen dengan salatnya, aku kangen dengan muazzinnya, aku kangen dengan semuanya yang dipakai sama Bilal. Wahai Bilal, aku pengen di saat engkau hadir di Madinah ini, wahai Bilal, aku pengen engkau naik ke mimbar. Di saat engkau naik ke mimbar, di saat engkau naik ke atas, engkau mendengarkan adzanmu, wahai Bilal. Semuanya kaum Madinah, di saat kaum Madinah melihat Bilal, semuanya berteriak, wahai Bilal, mustaq ilaik saud, astaq ilaik saud, ya wahai Bilal, aku kangen dengan suaramu, dengan suara azanmu, wahai Bilal. Di saat itu Bilal Amirul Mukminin menyuruh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, bukannya aku tidak mau di saat aku mendengar dengan lantunan adanya suara muadzin. Dulu aku ingat setiap aku mau muadzin pasti aku selalu bangunkan baginda Rasulullah. Di saat aku mau masuknya zam azan, kalau Rasulullah lagi istirahat, aku yang disuruh baginda Rasulullah untuk membangunkannya, kata Sayyidina Bilal bin Rabah. Di saat itu baginda Rasulullah tidak ada siapa yang bakal menyuruhku, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Siapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Di saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar, mumpung kau di sini orang kangen dengan salatmu, wahai Bilal bin Rabah. Di saat itu disuruh Bilal menolak, disuruh Bilal menolak. Di saat terakhir yang menyuruh, wahai Bilal, awsatul muazzin, yang berkata Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kata Sayyidina Bilal ibn Rabah, wahai cucu baginda Rasulullah, kalau engkau yang menyuruhku naik ke atas, aku tidak bisa menolak karena aku teringat dengan wajahnya baginda Rasulullah, karena aku teringat dengan kangennya mukanya baginda Rasulullah. Di saat itu Bilal bin Rabah menaik ke atas dengan melihat kanan kiri dengan melihat yang biasa dipakai sama baginda Rasulullah. Di saat dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Di saat dia melanggengkan asyhadu anna Muhammad
Muhammadar. Bilal langsung jatuh pingsan karena tidak kuat dengan lantungan asyhadu alla ilaha illallah. Di saat itu Bilal menangis dan tidak kuat hawu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Di saat itu Zainal Husain mengejar dan Zainal Husain mengejar Bilal. Di saat itu melanjutkan asyhadu alla ilaha illallah. Di saat itu Bilal adem, di saat Bilal adem, di saat itu Bilal melihat, di saat aku kangen kepada asyhadu alla ilaha illallah. Di saat itu aku melihat depan mataku, aku disambut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cerita sedikit tentang Bilal ibn Rabah, tentang kekangenan dia, tentang keistimewaan dia umat baginda Rasulullah. Kita ini siapa? Sayyidina Bilal ibn Rabah, para sahabat yang melihat baginda Rasulullah. Di saat itu ada kisahnya Ukaisyah ini ada seseorang yang waktu sebelum baginda Rasulullah meninggal, Rasulullah memanggil umatnya, memanggil Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kau kumpulkan umat-umatku, kau kumpulkan para sahabat di dalam masjid. Di saat itu ada apa ya Rasulullah? Aku takut sebelum aku dipanggil malaikat Israel. Ya, di saat aku tinggal dengan Israel, aku takut. Takut apa? Takut aku meninggalkan hutang. Di saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi saat baginda Rasulullah sudah berkumpul, di saat itu baginda Rasulullah bertanya, wahai sahabat, sebelum aku meninggal, aku dipanggil Israel, apakah aku mempunyai hutang? Di saat itu para sahabat diam. Wahai baginda Rasul, aku tidak mempunyai. Kau tidak mempunyai hutang, tapi kami banyak mempunyai hutang. Kami tidak selalu ta'zim kepadamu, dan kami tidak selalu menurut apa yang kau kata, apa yang telah persalahan. Di saat itu ada satu orang yang bernama Ukaisyah. Ini ceritanya semuanya masyhur udah sekarang. Dulu main kitab, sekarang mulai dibuka semua jadi share semuanya ya. Ya. Ukaisyah. Akhirnya Ukaisyah berdiri berkata, wahai Rasulullah, engkau mempunyai utang kepadaku. Apa hutangnya? Di saat engkau mau mencambuk kuda, maka yang dicambuknya bukan kuda tapi kena aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Ukaisyah berkata, Rasulullah, wahai Ukaisyah. Rasulullah berkata, wahai Ukaisyah, apa yang kau mau? Kalau emang aku mau takut aku kehilangan, aku takut sebelum aku meninggal aku dipanggil malaikat, aku pengen melunasi hutangnya. Wahai Bilal ibn Rabah, kau ambilkan cambukku, kau minta kepada anakku yaitu Fatimah Zahra. Di saat itu Bilal ibn Rabah udah geram semua, udah panas semuanya para sahabat melihat Ukaisyah. Di saat itu Bilal ibn Rabah mengetuk pintu, wahai Fatimah Zahra, Rasulullah menyuruhku untuk mengambilkan cambuk. Kata Fatimah Zahra, buat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau membayar hutangnya untuk menyambuk badannya. Rasulullah Ukaisyah untuk menyambuk badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Sayyidina Fatimah Zahra dengan marahnya, dengan berkata, wahai Bilal, kau sampaikan sama Ukaisyah, Rasulullah sekarang keadaannya lagi sakit, badannya tidak mampu, badannya lagi sakit. Aku pengen menggantikan Rasulullah kalau memang dia mau cambuk ayahku. Kau sampaikan wahai Bilal ibn Rabah. Di saat itu, di saat disebutkan mulai sudah nyampe nya Rasulullah, sudah sampai dicambuk tangan Rasulullah, dikasihkanlah cambuk itu ke Ukaisyah. Wahai Ukaisyah, kau cambuklah badanku. Apakah engkau kurang wahai Ukaisyah? Apakah engkau kurang? Naam Rasulullah. Engkau sekarang duduk, ambilkan meja untukku, kata bangku, kata Rasulullah. Diambilkan bangku sama Bilal ibn Rabah. Di saat itu Ukaisyah minta, wahai Rasulullah, engkau masih punya utang kepadaku. Apa Ukaisyah? Ini cambuknya. Wahai Rasulullah, di saat engkau menyambuk itu aku lagi nggak pakai baju. Dibukalah bajunya tadi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat udah pada marah luar biasa. Di saat itu Ukaisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah aku boleh menyambutmu sekarang? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ukaisyah, taqaddam,
Wahai Ukaisah, majulah engkau dari tempatmu. Di saat itu maju, yaitu Amirul Mukminin, yaitu percayaan baginda Rasulullah, berkata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Ukaisah, sebelum engkau mau menyambung Rasulullah, aku orang yang paling pertama kali iman, aku orang yang pertama kali Islam. Kau cambuklah badanku ini, aku mengorbankan badanku untuk baginda Rasulullah. Kata Rasulullah dengan bijak menjawab, wahai Abu Bakar As-Siddiq, duduklah dengan tenang, ini urusan aku dengan Ukaisah. Di saat itu Rasulullah nyuruh, wahai Ukaisah, bedam, majulah wahai Ukaisah, maju. Di saat itu apa? Baginda Rasulullah menyuruh maju. Di saat itu Sayyidina Ukaisah maju. Saat itu Sayyidina Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an menaik. Wahai Ukaisah, aku orang yang berberani, aku orang yang paling preman di zaman dulunya. Kalau engkau mau menyambut baginda Rasulullah, kau lewatkan majatku ini, wahai Ukaisah. Wahai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kau duduk dengan tenang. Ini urusan aku dengan Ukaisah. Ya, duduk. Akhirnya Sayyidina Umar duduk, datanglah menantunya. Yaitu siapa? Pada Ukaisah mau maju, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai Ukaisah, kau tahu dengan pedangku ini? Kau tahu pedangku ini? Ya, aku pemberani dengan orang tidak menyentuhku, aku tidak bisa membunuhmu ya wahai Ukaisah. Kau buang cambukmu, aku kasih pedangku, kau cambuklah dengan badanku ini, dengan pedang. Wahai Ali bin Abi Thalib, kau duduklah dengan tenang. Duduk dengan tenang. Ini urusan aku dengan Ukaisah. Maju lagi, Ukaisah udah dekat, majulah, yaitu cucu kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yaitu Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wal Husain berkata, wahai paman Ukaisah, dengan kau cambuk kakekku, kau cambuklah badanku ini dari bawah sampai ke atas. Aku memperolehkan semua badanmu, aku serahkan badanku. Wahai cucuku, baginda Rasulullah, wahai cucuku, wahai cucu kesayanganku, kau duduklah mantap. Ya, kau duduklah dengan tenang. Ini urusan aku dengan Ukaisah. Di saat Ukaisah menghadap baginda Rasulullah, pas sudah mau dekat, dibuka kancingnya baginda Rasulullah. Kelihatan badannya baginda Rasulullah. Dengan Ukaisah menjawab, wahai Rasulullah, afwanuhu ibidurrati Rasulullah wajilduru baginda Rasulullah, aku meminta maaf kepadamu baginda Rasulullah. Di saat ini aku melihat badanmu baginda Rasulullah, aku sangat bergetar wahai baginda Rasulullah. Di saat itu Ukaisah tidak pakai ngomong apa lagi, langsung menyamparkan baginda Rasulullah, langsung dipeluk erat sama Ukaisah. Di saat dipeluk erat sama Ukaisah, wahai Rasulullah, apakah kau pernah berkata, barang siapa yang pernah melihat badanku, badan siapa yang pernah memeluk eratku, maka badannya bersamaku. Di saat itu api neraka menolak dengan dia. Di saat itu barang siapa yang pernah bersalaman denganku, menyentuh dengan kulitnya, di saat itu dia tanpa hisab dalam kuburan. Di saat pernah memang bersalaman sama baginda Rasulullah, dengan apa lagi bersentuh dengan kulitnya, min ahlil jannah. Di saat Ukaisah memeluk Rasulullah SAW berkata, wahai para amirul mukminin, Ukaisah min ahlil jannah. Ukaisah bersamaku di surga. Ini kisahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sedikit membahas kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya dalam kisah ini adalah kita ini orang awam. Kita ini orang yang tidak hidup. Kita ini orang yang paling hina di mata dunia. Orang yang sudah zamannya sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang enak. Min ahlul jannah, min ahlul khair, orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hari ini duduk di sini, kita dengan cerita baginda Rasulullah, muji-muji baginda Rasulullah. Insya Allah yang hati tadi nggak kangen sama baginda Rasulullah, timbul di cinta dan kangen sama baginda Rasulullah. Dia makin berbanyak erat dengan bersolawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin solawat. Sampai dalam kitab Al-Maghalah disebutkan, barang siapa yang berbanyak bersalawat di bulan Rabiul Awal, yang kita tahu dengan siapa yang bersalawat 1 kali dengan baginda Rasulullah, dibalas sama Allah 10 kali. Fil Maghalatil Ulama disebutkan khusus di bulan Rabiul Awal, barang siapa bersalawat ala nabiyina 1 kali dia bersalawat sama Rasulullah, disebutkan sama Allah 1000 kali aku lewatkan. Bukan 10.000 dibalas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat biar kita cinta sama
sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dari sedikit ini kita membahas tentang cita-cita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan maknanya, kita mendapatkan ilmunya, kita mendapat Allah bukakan futuhan yang kita hati kita gelap dibukakan dengan kotoran, dengan kita hati gelap kita dibuka ini, kita ada gelap hati kotoran kita dikeluarin sama Allah, kita dibukakan hati yang begitu indah, hati yang begitu lembut, hati yang selalu jujur, hati yang selalu amanah, hati yang selalu bahwasanya selalu menolong orang, semuanya hati yang baik, dan Allah ini cinta kita punya hati baginda Rasulullah. Kita selalu ingin apa yang kita niatin dihajat dikabul sama Allah Subhanahu taala, apa yang kita niatin, yang kita hajatin dikabulin, dan kita minta kepada Allah Subhanahu taala di malam ini. Kita minta, ya Allah, di saat kami minta ya Allah, dengan halangan, dengan rintangan, dengan musibah yang apa yang ada di keluarga kami ya Rasulullah, ayassir wa la tu'assir, mudahkanlah ya Rasulullah, jangan dipersulit ya Rasulullah. Kami mempunyai niat banyak, kami mempunyai hajat banyak ya Rasulullah. Ya Allah, kabulkanlah niat-niat kami, hajatkanlah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Rasulullah. Jadikanlah diri kami untuk selalu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah kami ya Rasulullah, di dalam kami selalu menghadirkan majlis-majlis ta'limmu ya Rasulullah. Pilihlah kami selalu untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ruhil Mustafa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakatihi wa farasidin sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman Ali, wa suma'ila khususan bi badr wa suma'ila khususan wa kullu jami'il afaq wa kullu jami'u li Allah ta'ala bi masyariki adrabiha bariha, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim bil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa 'adna ashrafana نضع إشرافنا فانتب علينا توبة حتغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتك وعلي من عوراتك واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو ثيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب العسماء فضلا وجودا منا لا بكسال منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وعليه وصحبه عدادك بصحبه والحمد لله في البذل والتلاهي والحمد لله في وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من المحبوبين ولا تجعلنا من البعداء والمغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا عبد الجبار، يا الله يا عبد الجبار، يا الله يا عبد الجبار، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. من يرزق من يشاء قوة. يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المحبوبين ولا تجعلنا من البعداء والمطلوبين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، 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 ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني بحلالك عن حرامك وعن عفاتك عما سواك. بهذا روز الدعاء في هذا المحل مجالس. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر في هذا المحل مجالس. اللهم يسر ولا تعسر في المحل المجالس. اللهم يسر ولا تعسر يا رسول الله. اللهم يسر ولا تعسر يا الله في هذا المجالس، في هذا الناس، في هذا الإله صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول.